Pencurian atau apa? Pulang ibadah umroh bukannya hidup lebih tenang, tapi malah berentet ujian dan pertikaian. Ini yang dialami Ruben Onsu. Hubungannya dengan Sarwendah kembali memanas. Nama baiknya tercoreng akibat ulah mantan istrinya itu. Gara-gara debt kolektor yang menyambangi rumah Wenda. Alasannya menagih tunggakan cicilan mobil yang dibeli Ruben. Mobil mewah jenis Range Rover. Wenda yang kaget dan merasa diteror lantas melakukan preskon melalui kuasa hukumnya. Tunggu ya, tunggu apa? Jangan. Ya nggak apa-apa, ada Wendy di sini udah. Iya maksudnya ngomong. Oh ya udah. Itu kamu deg-degan. Doain aja semuanya baik-baik aja. Sekitar pukul 5, klien kami kedatangan 2 debt collector yang mencari 1 unit kendaraan karena adanya tunggakan cicilan utang. Nah, hal ini yang membuat klien kami cukup kaget. Informasi dari pihak debt collector yang datang bahwa katanya mobil itu ada di rumah klien kami, kaget. Nah, itu kan terjadi fitnah-fitnah juga menurut kami dan klien kami terganggu sekali gitu. Mendengar hal itu, Ruben benar-benar meradang. Melalui kuasa hukumnya, Ruben membantah menunggak cicilan mobil berbulan-bulan. Ruben merasa Wenda sengaja membuat framing negatif seolah dirinya menunggak cicilan berbulan-bulan dan tak mampu lagi membayar. Padahal telah bercerai, tanggung jawab finansial Ruben saja masih sangat besar untuk Sarwenda dan anak-anak. Hingga kini Ruben masih berikan nafkah anak-anaknya sebesar 240 juta lebih tiap bulannya. Kenapa sampai harus besar? Sampai harus ada preskon khusus? Apa yang penting dan urgent untuk menjelaskan itu kepada publik? Kecuali ada tindakan debt collector yang menyalahi aturan, debt collectornya yang diserang. Kalau ini kan saya lihat lebih cenderung seolah-olah ingin memojokkan, kamu nggak bayar ya? Bayar dong kewajiban kamu. Nah, tapi jujur itu mengagetkan klien kami. Kenapa? Pertama kaget karena dia mengambil cicilan lagi terhadap mobil lain. Itu kan memang haknya dia setelah perceraian, tapi kenapa harus masih disangkutkan ke kita lagi gitu, ke klien kami lagi ya? Ruben itu orang yang bertanggung jawab. Ya, sejak klien kami bercerai dengan S, ya, yang seharusnya kewajiban klien kami sebagai mantan suami terhadap anak-anaknya itu adalah uang pemeliharaan dan uang pendidikan. Tak hanya itu, Ruben justru mengungkapkan fakta bahwa selama ini ia kesulitan untuk bertemu dengan kedua putrinya. Padahal berdasarkan kesepakatan dengan Wenda dalam 1 minggu, 2 atau 3 hari Ruben bisa tinggal bersama anak-anaknya. Puncaknya ketika putri sulungnya ada pentas balet, Ruben yang datang dengan membawa bunga ternyata tak bisa bertemu dengan Thalia. Mana lebih besar situasinya? Debt collector datang yang belum pada waktunya dan cukup dijawab seperti yang saya sampaikan, atau seorang ibu yang melarang anaknya bertemu dengan ayahnya. Sampai ada suatu event kegiatan balet ya, acara, Ruben itu sudah hadir bawa bunga, tapi kemudian anaknya nggak pernah keluar dari pintu itu, dibelokkan dari pintu yang lain. Ini dia teman-teman, rupanya pada waktu momen itu dia ingin bersama dengan seseorang. Inilah yang menjadi kesimpulan Ruben pada waktu, jangan-jangan patut diduga. Tapi kan tega banget, ibu menghalang-halangi anaknya bertemu dengan ayahnya atau ayahnya bertemu dengan anak dengan alasan apapun. Sedih, kecewa, dan cemburu. Tentu dirasakan Ruben melihat kenyataan anak-anaknya makin hari makin didekatkan Wenda pada Gio kekasihnya. Sementara di sisi lain Ruben ayah kandungnya malah dipersulit untuk ketemu. Fakta sangat miris ditemukan saat Ruben benar-benar kembali ke tanah air dari ibadah umrohnya di Tanah Suci. Tak satu pun anak yang menyambutnya, entah Onyo, Thalia maupun Tania. Makasih. Hari ini ngejemput Kuliah dia. kuliah ya? Iya. Ya, makasih. Makasih kok, hati-hati di jalan.
Tak ingin larut dalam kekecewaan, Ruben yang baru mualaf memilih mendalami agama Islam bersama sahabatnya Ivan Gunawan. Ruben mengikuti kajian di Masjid Istiqlal. Ini kali pertama Ruben mengunjungi masjid terbesar di Jakarta tersebut. Seneng, ini kan kali pertama aku masuk Istiqlal ya. Jadi terus bertemu dengan banyak-banyak saudara di sini ya. Rasa haru pasti, tapi juga tadi alhamdulillah dapat sholat di sini, jadi seneng lah. Di saat Ruben dituding miring soal tunggakan cicilan mobil, Sarwenda seolah makin meruncing seteru.